Jangan takut, jangan gelisah, jangan gentar. Yang disampaikan, yang diperlihatkan kepada kita setiap hari secara iblis memainkan alam bawah sadar kita. Tanpa sadar kita dimanipulasi. Ini yang kita kenal dengan tipu muslihat iblis. Mestinya kita melihat kebenaran, karena kita ketipu, kita tidak bisa melihat kebenaran itu. Pertanyaannya, tanya kepada diri masing-masing, apakah kita selama ini sudah tertipu? Yes, tertipu. Tertipu. Kita selama ini sudah tertipu oleh apa? Oleh manipulasi cara berpikir logika yang dibangun terbalik dengan iman. Makanya pada ketakutan, orang-orang yang bertitel tinggi, orang-orang yang melewati pendidikan, semuanya saat ini saya lihat menjadi orang yang penakut. Dulu gagah ketika masa aman. Angka statistik kematian ditampilkan, ketakutan. Ini gambar. Ada yang pernah lihat gambar ini? Itu yang merah, itu sel. Ya, itu yang merah sel. Yang mencengkram itu teknologi. Ini ilustrasi, tetapi maknanya dalam. Dan nanti lihat, ketika 5G sudah berjalan, maka sel kita akan dikendalikan. Sel kita akan dikendalikan oleh teknologi itu. Kemanapun kita pergi, tidak ada satupun yang lolos. Jadi segala sesuatu yang sekarang sedang terjadi, belajar, lihat, ada udang di balik batunya. Ada hidden agendanya, ada agenda tersembunyi. Semua yang terjadi di sini, tetapi semua bersandiwara. Untuk apa? Untuk membuat kita semua tertipu. Tapi anak-anak Tuhan, saya katakan sekali lagi, tidak akan pernah tertipu oleh apapun juga. Fokus sama Tuhan aja. Tidak ada satupun yang bisa kita jadikan pegangan. Gak orang tua, gak siapa. Karena sekarang telah terjadi keretakan hubungan. Gara-gara yang satu itu. Terjadi keretakan. Di mana orang semua saling menjauh. Saling menuding. Di tengah-tengah kebodohannya. Gak ngerti apa-apa, tetapi merasa mengerti. Takut, ngajak orang untuk takut. Orang berani, dimusuhin. Inilah dunia sekarang sudah masuk ke dalam frekuensinya iblis. Ya, frekuensi iblis itu apa? Menggiring kita kepada posisi yang menakutkan. Menggiring kita kepada posisi yang tidak damai sejahtera. Menggiring kita kepada posisi yang membuat kita menderita. Sekarang belum sampai garis finish, udah jatuh karena apa? Kalah dengan intimidasi iblis. Malah banyak yang mengajak untuk ikut sama-sama dengan dia yang sudah salah. Siapapun orangnya, jangan pernah bawa anak-anak Tuhan masuk ke dalam neraka dengan cara pikiranmu yang keliru. Siapapun orangnya di sini, jangan coba-coba Anda berhadapan dengan Tuhan nanti. Saya lihat banyak yang mengajak hal-hal yang sudah salah, dipaksakan untuk ikut pamer lagi. Kalau pamer itu pamer yang kemuliaan Tuhan dipamerkan. Bukan hal yang kemuliaan iblis yang dipamerkan. Apa? Serahkan kepada ahlinya. Tidak semua yang disebut ahlinya punya hati yang tulus. Ujilah semua roh. Ujilah. Bapak boleh uji saya. Bapak lihat, waktu akan menjawab apa yang saya sampaikan. Kalau sekarang mau ngomong, makanya kita selalu terlambat mengantisipasi. Ketika sudah masalah, maka kenapa saya nggak dengerin firman Tuhan? Kita selalu terlambat. Begitu sudah itu, oh itu mati, itu bukan mati karena itu mati karena ini. Semua ngeles, nggak ada yang tanggung jawab. Saya mau tanya, ada yang bertanggung jawab Kak dengan barang tadi? Peraturannya cek bagaimana ininya. Ini ada ketentuannya. Bahwa dia tidak akan bertanggung jawab kalau ada apa-apa. Saya cuma mengatakan apa? Waktu akan menjawab. Karena apa? Kita sedang deal dengan roh. Roh ini bermain di ruang yang tidak kelihatan. Begitu orang sampai ke sini, ya kenapa salah? Makanya penyesalan itu selalu datangnya di belakang. Kalau di depan, pendaftaran. Itu loh Pak. Karena Pak, selama ini ilmu kita Pak, ilmu yang kelihatan Pak. Kalau tidak ada di sekolah, kita nggak percaya. Sementara
Sains dengan iman itu tidak inline. Kalau sains selalu pakai hitungan, Pak. Jadi kalau Bapak bilang, mana buktinya? Buktinya kalau sudah hancur. Makanya kita semua sekolah dijadikan follower. Kenapa? Bapak nulis skripsi, disertasi, tesis pakai apa? Footnote. Jadi kalau orang hidup karena footnote, maka dia akan terlambat mengantisipasi apa yang akan terjadi. Apalagi nubuatan Tuhan, dia nggak akan tahu. Saya bukan bicara jabatan. Saya datang ke sini bukan dalam kapasitas jabatan. Ini jatah saya untuk menyampaikannya. Saya pribadi yang harus menyampaikan demi selamatkan jiwa-jiwa yang akan dirusak oleh iblis. Saya nggak mau jiwa-jiwa dirusak. Saya jadi martir nggak apa-apa. Tapi jangan jiwa-jiwa dirusak. Tuhan sedih. Tuhan menangis melihat anak-anak Tuhan yang bilang shalom, puji Tuhan, cuman di bibir saja. Rohnya tidak menyembah dia. Karena kalau roh kita menyembah, kekuatan dari Tuhan dahsyat.